anak desa, salam. Balik lagi bareng gua Onci. Di video kali ini agak deg-degan, butuh penenang. Karena mau bahas dan mau nyebut beberapa nama orang yang agak gimana ya? Agak sensitif. Gue gak tahu nanti hasilnya bakal dimarahin. Bakalan dikecam atau apa gitu. Tapi gini teman-teman, gue record ya. Yuk. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Salah satu goals dari podcast Ruang Anak Desa itu diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Gak apa-apa, ketawain aja. Emang gue kalau misalkan punya impian atau goal kadang suka mustahil gitu kan. Dan emang ini juga gue gemeter kok ngomongnya mustahil gitu. But ketika kemarin nih gue lihat video terbarunya ngundang anak SMA Putih Abu-Abu. Lihat kan? Nah itu tuh kayak guys lihat ini tuh kok bisa ya YouTube anak Putih Abu-Abu diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Gue langsung ke grup, kayaknya mimpi kita gak mustahil deh gitu. Jadi kayak mulai gak mustahil gitu. Nah, tapi yang harus gue sharing nih di awal, kalau video ini bukan bertujuan buat langsung diundang ke podcast beliau, bukan ya, dia gila gitu. Cuma kenapa sih goalsnya pengen diundang ke podcastnya Om Deddy Corbuzier? Berarti ya, kalau dari sisi pandangan gue sebagai host di podcast Ruang Anak Desa, itu berarti tandanya Ruang Anak Desa sudah mulai bener nih ngelakuin sesuatu gitu. Jadi ya layak diundang ke podcastnya Bapak Podcast Indonesia, Om Deddy Corbuzier gitu, supaya bisa men-smart people kan barudak desa yang ada di wilayah Indonesia. Aduh. Oke, dilanjut ya. Lanjut ngebahas tentang Om Deddy Corbuzier nih. Jadi gini teman-teman, 2 minggu kemarin kan gue mau bikin podcast di Ruang Anak Desa di Pos Ngopi sama People Inspiring. Cuma dengan beberapa kendala, ada dari hostnya yang gak ready, terus kondisi cuaca yang hujan gitu. Tapi dari podcast Ruang Anak Desa tuh pengen terus berprogres, pengen punya uploadan gitu. Sampai akhirnya, berarti kita kayaknya harus punya satu program yang independen gitu. Tanpa ngundang orang lain dan yang bisa jalan aja sendiri. Dan di video sebelumnya, gue kan bikin video terima kasih Panji Pragiwaksono. Ya, sumpah. Itu hasilnya kayak makasih banget gitu. Hasilnya luar biasa, padahal nggak berharap apa-apa dan nggak prepare apa-apa, ya nggak. Tapi ya bagus gitu, hasilnya alhamdulillah baik gitu. Nah sampai akhirnya langsung tuh kayak ada firman baru gitu. Ya udah lo buat aja post manusia panutan. Nah dan gue langsung kayak manusia panutan yang bisa gue giring nih Ji, yang bisa gue bawa di podcast Ruang Anak Desa. Di Ruang Anak Desa itu Om Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena di video sebelumnya juga gue ngomong kan, kalau misalkan gue kepengen inspirasi jadi orang nih, gue lebih kepengen kayak Deddy Corbuzier, kayak Mbak Nana gitu ya. Jadi gue memilih untuk Om Deddy Corbuzier. Selain itu juga kan salah satu goals dari podcast Ruang Anak Desa pengen bisa sharing sama Bapak Podcast. Itu sumpah ya, podcast Om Deddy tuh kayak Wikipedia-nya orang-orang. Semuanya muncul di sana. Coba lo cek siapa tuh yang belum hadir di podcastnya beliau gitu. Kayak banyak banget orang-orang baru yang ternyata orang Indonesia tuh banyak yang keren-keren, tapi kita nggak tahu dan jadi tahu semenjak ada tampil di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Mungkin Bapak Presiden Jokowi tuh yang belum sempat hadir gitu. Kalau udah berakhir masa jabatannya mungkin baru bisa mampir gitu. Jadi keren banget. Oke. Nah, terus gue mau lanjut nih. Kenapa sih Om Deddy itu menurut versi gue di Ruang Anak Desa, anak Ruang Anak Desa nih, kenapa bisa layak disebutkan atau masuk ke kategori manusia panutan?
Jadi gini teman-teman, Indonesia itu sebenarnya nih ya butuh orang-orang yang kayak beliau, dari botak-botaknya sampai nggak bercanda, nggak bercanda. Jadi butuh orang yang seperti beliau. Kenapa gitu? Salah satu referensi kalau misalkan lo mau nyari role models nih buat menjadi kiat sukses menjadi diri sendiri, gue saranin tengok Om Deddy. Coba gue ulas nih ya. Nih teman-teman, dari mulai gayanya yang mentalis, itu tuh gayanya aneh kan, pengen dihujat tuh gue liatnya. Mancing orang buat hujat, tapi dia sedari dulu udah bisa punya confidence buat bisa menjadi diri sendiri gitu. Terus tetap punya daya kualitas buat jadi apapun gitu. Ketika beliau menjadi seorang mentalis, itu bener-bener keren banget kan, mentalis keren banget gitu. Terus ketika beliau jadi presenter juga di beberapa televisi gitu, itu tuh selalu jadi menarik, dari mulai hitam putih gitu, bisa mengangkat obrolan dan percakapan yang bagus-bagus, yang mengangkat value-value banget gitu. Sampai akhirnya beliau berangkat ke podcast Ruang Anak Desa. Mimpi banget gua. Kok jadi dibalik, Sampai akhirnya beliau membuat podcast Smart People gitu. Itu tuh lebih memunculkan sosok Deddy kok makin tua makin berjaya ya. Paling enggak? Ya kan? Kok Om Ded makin tua makin berjaya, kok Duda makin keren. Astagfirullah. Duda semakin di depan katanya tuh. Kayak gitu. Nah, itu ya salah satu role model buat jadi sukses nih, jadi diri sendiri tuh Om Ded. Gue simak lagi nih dari gaya beliau menjadi host di podcast Om Deddy gitu. Sumpah, gak gampang tahu bisa ngobrol sama orang, bisa nyambung itu ya untuk kiat menjadi sukses versi diri sendiri gitu. Nah sekarang alasan yang keduanya, gue dulu pernah nih satu kantor sama temen ngobrol gitu. Lo ketika ditanya tentang Om Deddy Corbuzier, apa sih yang terlintas di benak lo gitu? Gue nanyanya sama si Baba ini. Terus dia jawab, gue gak inget jawabannya dia apa. Entah seorang kaya raya, entah YouTuber gitu ya, gue lupa lagi. Tapi jawaban gue, ketika terlintas Deddy Corbuzier di benak gue, yang gue terpikir adalah itu adalah orang cerdas gitu. Om Deddy itu salah satu orang Indonesia yang cerdas gitu. Kenapa? Jadi gue paham nih. Sampai gue akhirnya paham kenapa podcastnya beliau bisa memakai campaign Smart People gitu. Karena semacam ingin menginformasikan dan mengeducate nih, gue tuh cerdas gitu. Jadi orang tuh mesti cerdas. Dan Om Deddy tuh kayak ngerasa penting banget ngebuat suatu obrolan yang bisa mencerdaskan orang-orang gitu. Kayaknya tercapai sudah, menurut gua sih tercapai sudah tujuan Om Deddy memakai campaign Smart People. Kita buktikan di podcastnya beliau. Di podcastnya Om Deddy, apakah yang datang diundang sama beliau itu orang-orang yang sangat menginspirasi? Apakah orang-orang yang sangat tinggi-tinggi ilmunya gitu? Nggak juga, banyak orang yang berkomentar, Om Ded ngapain sih orang gitu kok diundang gitu, ngapain sih orang yang mungkin untuk beberapa orang value-nya rendah gitu, kok diundang. Tapi menurut Om Deddy gitu, untuk menjadi orang yang cerdas itu kita tuh bukan hanya bisa berkomunikasi dengan orang yang selevel juga, enggak, tetapi bagaimana kita juga bisa melihat lawan bicara kita nih, entah dia lebih rendah atau lebih tinggi atau mungkin setara, dengan cara yang lebih terbuka gitu. Terbuka. Lo ngelihat gak sih podcast Om Deddy tuh, dia tuh kayak gak ngelihat lawannya tuh lebih rendah lebih tinggi, enggak gitu, tapi kayak sama aja gitu, sama aja, kita cuma ngobrol. Dan entah itu siapapun tamu undangannya, selalu aja ada nilai yang diangkat
oleh Om Deddy gitu, dan itu tuh berhasil. Bukan kalau misalkan nggak berhasil dari sisi obrolan si pembicaranya nih, si bintang tamunya, tapi beliau bisa berhasil mengangkat dari segi pandangannya Om Deddy Corbuzier. Gitu gak? Valid gak? Ya kan, jadi apa ya, keren sih, jarang soalnya. Biasanya kan orang kayak ngebuat suatu obrolan tuh misalkan, oh ini targetnya orang pinter nih, pinter semua. Tapi smart people itu yang podcastnya Om Deddy, ya gila sih. Ya kata gue, ya itu Wikipedia-nya orang-orang semuanya ada di sana. Dan berbagai macam orang tuh ada di sana gitu. Dan semenjak gue tahu, gue ngelihat nih podcastnya Om Deddy, gue jadi terbuka bahwa orang sekelas Om Deddy aja nih ya, gak sombong cuy gitu. Orang sekelas Om Deddy tuh gak sombong, dia tuh gak malu tahu. Untuk beberapa episodenya dia tuh gak malu buat ngosongin kepalanya, numpahin gelasnya, dan menerima hal baru. Kalau misalkan ada orang yang ngomongnya tuh bener tuh gitu, beliau tuh langsung ambil gitu. Nggak kayak ngerasa gue udah punya ilmu tinggi nih gitu. Nggak, padahal gue tahu kayak apa ya, gue paham sih jadi Om Deddy tuh susah banget. Karena gue pun ngalamin ya jadi host di Ruang Anak Desa, itu tuh susah buat ngangkatin suatu obrolan yang bisa di-share ke publik, yang bisa diambil nilainya tuh susah banget. Sedangkan Om Deddy berangkat ngobrol tanpa bawa note, tanpa bawa apapun, tapi dia selalu bawa poin gitu. Dan itu tuh semacam di kepalanya udah kebuka banget tuh beberapa wawasannya gitu. Jadi semakin tua semakin jaya, semakin tua semakin keren, duda keren Om Deddy. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman khususnya Ruang Anak Desa, kita mau nge-share tentang manusia panutan Indonesia ini. Ya kita butuh orang-orang banyak seperti Om Deddy itu, dari segi cara beliau memiliki pandangan yang cerdas gitu. Kalau misalkan kita nih sebagai manusia nih, dimanapun, kapanpun gitu, bisa memiliki pandangan yang cerdas, yang terbuka, lo tinggal di mana aja tuh kayaknya bisa berkembang. Terus tetap juga jadi diri sendiri, dan tetap bisa apa ya, memunculkan rasa kepercayaan diri yang paling otentik gitu. Meskipun lo tuh harus marah-marah kayak Om Deddy gitu. Karena tidak semua kepribadian kita itu baik aja. Nggak mungkin, kita itu pasti punya kepribadian yang ada baiknya, ada juga buruknya. Tapi pergunakanlah dengan bijak gitu. Kapan lo harus baik, kapan lo misalkan boleh marah-marah gitu. Ya secerdas Om Deddy aja gitu. Jadi pandai menempatkannya. Bukan berarti dia buat disukai terus-terusan sopan kan. Enggak juga. Dia pandai itu marah-marah gitu. Pandai ngeledek-ledek juga di media sosial lagi gitu. Baru-baru ini malah ngeledek menteri gitu kan. Jadi apa ya, berani aja gitu. Dan itu tuh lebih otentik dan jadi lebih terlihat tuh. Gila sih Om Deddy sekarang apa ya, berharganya tuh kayak udah kelihatan gitu. Itu ya untuk di episode kedua dari playlistnya Manusia-Manusia Panutan. Jadi buat gua, Om Deddy itu salah satu referensi buat berkarya sebagai host sebagai host dan menjadi kiat sukses menjadi diri sendiri gitu. Gonci dari Ruang Anak Desa, salam berdak desa. Salam.